Hai, selamat datang di channel Najah Tarotku. Di sini saya akan membacakan untuk energi tentang berkomitmen dengan seseorang yang sangat manipulatif. Baik, sebelumnya tetap teguhkan kepercayaan hanya kepada Sang Maha Kuasa, pemilik semesta. Energi ini nanti hanyalah sebagai referensi atau hanya sebatas hiburan untuk kamu di masa lampau, masa sekarang, ataupun masa depan. Semoga kamu bisa lebih bijak dalam menyikapi pembacaan ini, begitu ya. Dan bagi kamu yang mau dibantu dalam menyelesaikan masalah kisah cinta, asmara, kehidupan, karir, finansial, atau apapun itu, kamu bisa personal reading. Kamu bisa menghubungi Najah melalui kontak person yang sudah Najah cantumkan di kolom description video, dan itu berbayar, begitu ya. Baik, sekarang saya akan mulai. Saya tarik energi tentang berkomitmen dengan seseorang yang manipulatif. Ya, di sini ada Queen of Pentacles dan Queen of Pentacles ini reverse. Kemudian di sini ada Two of Wands dan Two of Wands ini reverse. Ya, lagi-lagi saya tegaskan di energi Pentacles di sini ada elemen tanah. Elemen tanah ada Taurus, Virgo, dan Capricorn. Kemudian Two of Wands yang reverse ada energi dari elemen api. Elemen api ada Aries, Leo, dan Sagittarius. Di Queen of Pentacles yang reverse dan Two of Wands yang reverse terbaca dengan sangat jelas berkomitmen dengan seseorang yang manipulatif, dimana di sini kayak bisa dikatakan kamu yang dulu stabil dalam hal finansial atau kamu dulu yang sangat pekerja keras di sini. Ketika kamu punya hubungan dengan dia atau ketika kamu berkomitmen dengan dia, terbaca dengan sangat jelas bahwa kayak dia bisa dan dia berhasil membuat kamu bergantung sama dia. Dia berhasil dan dia bisa kayak membuat kamu tertipu dengan rayuan dia, atau membuat kamu di sini tertipu dengan segala musihat tentang ucapannya dia ya, sehingga pada hasil akhirnya di sini pilihan kamu yang dulunya kamu pekerja keras terbaca kayak benar-benar sudah dia hambat. Dan kamu terhambat dalam segala energi pekerjaan, sehingga sekarang ya hidupnya kamu adalah hidup di mana kamu lebih memilih untuk memulihkan dirimu lagi. Tapi terbaca ini kayak sangat begitu berat gitu loh. Kenapa saya katakan begitu berat? Karena terbaca dengan sangat jelas dia tetap dan selalu mengganggu hidupmu gitu loh di sini. Ya. Jadi kalau di sini ibarat kata apa yang saya sampaikan begitu sangat membingungkan, saya kasih contoh. Misalkan nih kamu nikah sama dia, atau misalkan nih kamu punya hubungan sama dia. Selama ini kamu menjadi seseorang yang cukup mandiri gitu loh dalam hal finansial. Kamu bisa mencukupi kebutuhan kamu sendiri. Dan kamu juga bisa membantu dia gitu loh. Atau bahkan memang selama ini kamu yang mensupport dia dalam hal apapun. Tapi dia ini kayak ibarat kata telah membuat kamu ketergantungan, menguras hidupnya kamu dengan cara mungkin memperalat dirimu, memanfaatkan finansial kamu, atau bahkan di sini juga ada energi di mana dia mengatur kamu untuk kamu tidak usah bekerja atau untuk kamu tidak usah berkarya di sini. Tapi setelah kamu menurut sama dia atau setelah kamu termakan oleh segala tipu dayanya dia, terbaca dengan sangat kuat malah justru dia kayak menghancurkan hidupmu secara perlahan di sini. Dengan menjampingkan hidupmu, mempermainkan perasaanmu, ibarat kata kayak memenggal kepala kamu dengan begitu sangat sadis di sini. Karena dia menghancurkan kondisi finansial kamu, atau bahkan di sini dia menghancurkan energi kepercayaannya kamu, atau bahkan di sini dia menghancurkan energi kestabilan kamu yang dulu. Atau bahkan dia berhasil untuk benar-benar kayak membuat hidupmu itu sangat tergantung sama dia dan dia hancurkan itu. Ya. Baik. Di sini ada Six of Cups dan Six of Cups ini reverse.
The Six of Cups yang reverse terbaca dengan sangat kuat tentang komitmen kamu dengan seseorang yang sangat manipulatif adalah dimana potensi besar kamu sudah punya anggapan atau kamu sudah punya harapan bahwa kamu akan bisa berkeluarga dan keluarga itu bisa benar-benar kayak akan bersatu sampai akhir hayat di sini, atau bahkan bagi kamu yang belum menikah dengan orang tersebut kayak kamu menginginkan sebuah pernikahan, atau bahkan dia pernah menjanjikan sebuah pernikahan, atau bahkan di sini dia pernah membahas sebuah pernikahan seolah-olah kayak membuat kamu terasa punya harapan. Tetapi di Six of Cups yang reverse terbaca dengan sangat jelas, bahkan untuk bisa dapetin sepenuhnya tentang dia, ini kamu nggak bisa. Kenapa kamu nggak bisa? Karena pada dasarnya kamu yang berhasil dia dapatkan, tapi dia tidak bisa untuk kamu dapatkan karena dia memang di sini penuh dengan energi kerahasiaan, energi batasan, energi tentang kesukaan dan sesuka hatinya dia untuk bisa mengatur hidupnya, sehingga bisa dikatakan kamulah yang ikut dalam permainannya di sini. Mohon maaf ya. Kemudian di sini ada Two of Pentacles dan Two of Pentacles ini reverse. Berkomitmen dengan seseorang ternyata ini sungguh sangat menyakiti dirimu ya, karena potensi besar memang kamu dihancurkan masalah finansial, atau kamu bangkrut karena dia, atau potensi besar kamu banyak utang karena dia, atau bahkan potensi besar kamu malah justru yang membayar utangnya dia, atau bahkan di sini justru malah kamu yang berhasil membuat dia sukses, tetapi dia yang malah justru membuat hidup kamu semakin down di sini. Ya. Berkomitmen dengan seseorang yang sangat manipulatif ini kayak ibarat kata memeras hidupmu sehingga kamu terasa sesak, kamu tidak bisa bernafas, atau kamu sangat susah berkarya, atau kamu sangat susah untuk bisa bebas bekerja di sini. Ya, karena kamu sudah ikut dalam permainannya. Begitu. Oh, ada Four of Pentacles yang tegak lurus. Pentacles lagi-lagi energi dari elemen tanah ya, elemen tanah mendominasi di sini. Cups juga energi dari elemen air, Cancer, Scorpio dan Pisces, tapi tidak begitu sangat mendominasi. Di Four of Pentacles yang tegak lurus terbaca dengan sangat jelas ya, potensi besar bahwa ketika kamu berkomitmen dengan seseorang yang manipulatif, kamu sudah mulai sadar bahwa orang tersebut adalah orang yang memang sulit untuk bisa kamu pegang tentang ucapan dan sikap dan segala janjinya dia, sehingga di Four of Pentacles yang tegak lurus kamu berusaha untuk kayak menegaskan dirimu sendiri bahwa kamu harus stabil lagi dalam hal finansial, atau kamu benar-benar kayak harus memulai kehidupan kamu lagi dengan cara kamu menata karir kamu, atau dengan cara di sini kamu menata tentang pekerjaannya kamu, atau dengan cara di sini kamu menata untuk kamu menyelesaikan urusan kamu dengan dia. Setelah menyelesaikan urusan kamu dengan dia, kamu ingin fokus di pekerjaan. Karena potensi besar di Four of Pentacles yang tegak lurus kayak akan ada orang baik juga yang membantu kamu dalam hal finansial, atau bahkan akan ada orang baik juga di sini yang mau untuk bekerja sama dengan kamu masalah finansial, atau bahkan ngutangin kamu dalam hal finansial. Kemudian dari situ bisa menjadi modal awalnya kamu untuk kamu bisa lebih sukses dari yang sekarang ini, bangkit dari keterpurukan yang sekarang ini, begitu ya. Kemudian ada Eight of Pentacles. Lagi-lagi tentang Pentacles, tentang uang, tentang finansial di sini. Terbaca dengan sangat jelas sekali ya. Berkomitmen dengan seseorang yang manipulatif ini selain menyadarkan kamu, ini juga kayak membuat kamu mau nggak mau harus bener-bener kayak bekerja keras untuk bisa memperbaiki hidup di sini. Mungkin karena kamu sangat capek dengan segala kesedihan yang kamu lewati bersama dia, ya, dengan segala kesakitan yang kamu rasakan karena mungkin dia melukai kamu secara perlahan, sehingga di Eight of Pentacles yang tegak lurus ini kamu berusaha untuk mencari jalan gitu loh, ya, berusaha untuk mencari jalan, mencari bantuan, atau bahkan di sini kayak benar-benar menata hidup kamu dari awal lagi, karena kamu tidak hanya ingin bekerja kemudian keluar keringat kamu, tetapi kamu ingin bekerja
keluar keringatnya kamu, dan dari keringat itu bisa benar-benar kayak kamu tabungkan untuk masa depan. Itu yang terbaca di sini. Ya. Oh, ada Two of Swords. Two of Swords itu energi dari elemen udara, ada Gemini, Libra, dan Aquarius. Berkomitmen dengan seseorang yang manipulatif ini juga membuat kamu kayak kamu merasa kapok gitu loh. Ya, kapok gitu loh, kapok ditipu, kapok dikasih harapan, kapok dengan pasangan hidup, atau kapok dengan lawan jenisnya kamu di sini. Karena di Two of Swords yang tegak lurus terbaca dengan sangat jelas, kamu berusaha untuk kayak benar-benar memblokir orang-orang yang toksik, atau bahkan kamu berusaha untuk membatasi diri dari lawan jenisnya kamu atau yang berkaitan dengan asmara, karena kamu di sini memulihkan hidupmu. Kamu sedang kayak berusaha untuk selain memblokir, ya benar-benar kayak menjaga dirimu sendiri agar kamu tidak mudah tersakiti gitu loh. Ya, di sini kamu butuh ketenangan. Kamu sedang mencari penenangan di sini. Kamu butuh sesuatu hal yang baru di hidupnya kamu, atau kamu butuh tempat kamu untuk bisa kembali hidup secara nyaman, yaitu rumah di sini. Ya. Ada the Death, dan the Death ini reverse. The Death energi dari Scorpio. The Death yang reverse ketika disinkronkan dengan Two of Wands yang reverse terbaca dengan sangat jelas bahwa potensi besar, ya, di sini bisa dikatakan kamu sudah sangat capek dengan hidup yang muter-muter nggak jelas. Dan kamu berusaha untuk kayak merakit hidupmu lagi, memperbaharui hidupmu lagi. Dan ibarat kata di sini, walaupun masih ada sakit hati atau masih ada luka yang belum benar-benar sembuh ya, tapi kamu masih berusaha untuk pakai perasaannya kamu, di mana kamu masih ada rasa kasihan sama dia, atau di mana di sini kamu masih ada rasa untuk benar-benar tidak mau yang dendam kemudian membalaskan dendamnya kamu, enggak di sini. Ya, karena kamu ingin memperbaharui hidup yang lebih baik. Ada Four of Cups, dan Four of Cups ini reverse. Di Four of Cups yang reverse ketika saya sinkronkan dengan Six of Cups yang reverse, terbaca dengan sangat jelas bahwa kamu berusaha untuk menjadi seseorang yang lebih mandiri, percaya diri, dan menjadi seseorang yang kayak lebih mau mencoba dan berusaha untuk menjadi seseorang yang bisa bertahan dalam kondisi sesulit apapun itu, walaupun terbaca dengan sangat jelas di masa sekarang ini hidup kamu tidak begitu sangat beruntung, tapi kamu mencoba untuk bertahan, kamu mencoba untuk mempertahankan hidup gitu loh di sini. Mempertahankan hidup dengan cara apa? Dengan cara kamu ingin fokus di finansial di sini. Ya. Ada Five of Pentacles yang reverse. Ketika saya sinkronkan dengan Two of Pentacles yang reverse, mungkin terbaca dengan sangat jelas ya bahwa di masa sebelum sekarang ini kamu banyak berjuang, kamu banyak bekerja, tetapi kamu nggak dapat hasil, atau bahkan di sini dari energi dulu ketika kamu stabil dalam hal finansial, hasil yang kamu dapatkan di pekerjaan kamu, atau bahkan di bisnis, atau bahkan tabungan kamu bener-bener kayak alokasikan itu ke dia, atau bahkan di sini kayak kamu pinjamkan ke dia, dan sekarang ibarat kata kamu sudah nggak ada apa-apa gitu loh. Atau ibarat kata sebelum sekarang ini kamu sangat berjuang untuk menemani dia agar dia bisa hidup enak sesuai apa yang dia inginkan, tapi terbaca sekarang ini kayak kamu nggak dapat apa-apa gitu loh. Itulah kenapa kamu bener-bener komit banget untuk stabil di finansial. Three of Wands yang tegak lurus ini adalah jalan hidupnya kamu, dan ini yang kamu pilih di sini. Ya, karena potensi besar bagi kalian yang ketarik di pembacaan ini adalah kalian yang kayak berkomitmen dengan seseorang yang manipulatif. Itu adalah sesuatu hal yang berkaitan dengan pembelajaran hidup, dimana kamu sudah mulai bisa untuk memilih jalan hidupnya kamu, untuk tidak mau terlalu terbucinkan, terbaperkan, terdendamkan gitu loh di sini. Iya. Ada The High Priestess, dan The High Priestess ini tegak lurus. Di The High Priestess yang tegak lurus ini terbaca dengan sangat jelas bahwa bisa dikatakan dulu mungkin kamu tidak diberi kepastian yang sangat jelas, atau mungkin di sini dulu kamu tidak diberi status yang begitu sangat jelas, atau mungkin di sini dulu
bisa dikatakan dia memainkan sebuah magic agar kamu mudah terlena, agar kamu di sini mudah untuk benar-benar nurut sama dia atau lain sebagainya. Ada High Priestess, energi dari elemen air, ada Cancer, Scorpio, dan Pisces, dan ini mendominasi. Bahkan potensi besar ya, ini ada Ace of Cups yang reverse. Bahkan potensi besar juga kayak sekarang ini kamu merasa bahwa kamu baru sadar kenapa dulu kamu bisa sayang sekali sama dia. Atau kenapa dulu kamu begitu bisa sangat berkorban sama dia, walaupun kamu sudah mulai merasakan dia penuh dengan kerahasiaan, dia penuh dengan sesuatu hal yang tidak ada kepastian yang jelas di sini. Dan potensi besar memang karena kamu dengan dia adalah sesuatu hal yang tidak pasti, tidak ada status di sini. Ya. Dan potensi besar memang ada magic atau bahkan ada sesuatu hal yang berkaitan dengan negatif energi yang itu kayak baru kamu sadari sekarang ini gitu loh. Nah, ketika ini resonate untuk kamu atau sebagian resonate untuk kamu, yang harus kamu pahami adalah ketika kita pernah atau memang sedang berhubungan dengan seseorang atau berkomitmen dengan seseorang yang manipulatif, maka kita harus bisa lebih cerdas dari orang tersebut gitu loh. Dengan cara apa? Dengan cara ya mulai bisa untuk sedikit demi sedikit ya mementingkan diri kita sendiri ya, sedikit demi sedikit kayak ngikutin alurnya dia. Setelah ngikutin alurnya dia di sini dengan tujuan mencari tahu tentang titik kelemahan dia, setelah itu ya ketika kamu sudah mencari tahu tentang titik kelemahan dia dan kamu tahu ada something di hubungan kamu dengan dia, di komitmen kamu dengan dia, kamu juga harus memakai kecerdasan kamu untuk kamu benar-benar kayak berhati-hati untuk mengontrol emosional kamu, hati kamu, agar kamu tidak terjebak lagi dalam manipulasinya dia gitu loh ya. Dan kamu bisa membongkar sebuah fakta tentang pembenaran atau tentang kebenaran yang terungkap agar di sini bisa dikatakan dia mengakui kesalahan dia, atau ketika dia nggak mau mengakui kesalahan dia, maka kamu kasih dia pilihan ya untuk membuktikan bahwa dia tulus sama kamu atau dia hanya sekedar main-main di sini. Tapi apapun yang terjadi ya antara kamu dengan dia di sini ya, ketika memang hubungannya sudah terjadi seperti ini, sudah tepat sekali pilihan kamu ketika kamu fokus di finansial dan memang sudah sepantasnya untuk kamu di sini kamu tidak menghiraukan energi dia, walaupun kamu masih peduli sama dia atau kamu masih sayang sama dia atau kamu masih berusaha untuk menjaga perasaan dia di sini. Tapi setidaknya akan bisa membuat kamu lebih sadar lagi bahwa hidupmu itu lebih penting, kemudian kebahagiaanmu itu lebih penting, dan apapun atau siapapun yang harus kamu bahagiakan itulah yang lebih penting, karena itu berkaitan dengan tanggung jawab tentang si dia yang manipulasi kamu selama ini. Cukup bagi kamu bertanya sama dirimu sendiri, memaafkan kembali, memberi kesempatan, atau bahkan benar-benar stop dan tetap memaafkan, begitu ya. Itu pilihan hidup. Baik, itu dari saya, tidak resonate untuk seluruh kalian yang menonton video ini. Semoga bisa lebih bijak dalam menyikapi. Ini hanya sebatas hiburan saja. Dan apapun yang terjadi, pilihlah yang terbaik untuk kehidupan kamu, untuk perkembangan kamu, dan untuk pertumbuhan kamu di masa depan. Begitu ya. Baik, itu dari saya. Terima kasih dan sampai jumpa di pembacaan kamu selanjutnya. Bye-bye.